Indonesia supaya kita bisa melihat secara objektif tentang pendidikan Indonesia, bahkan bisa dikomparasi gitu. Nah, saya mengawali perjalanan saya itu pada tahun 2011. Saya menjadi delegasi pemuda di Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia China waktu itu tahun 2011. Kemudian saya juga tahun 2018 jadi awardnya Bantu Guru Melihat Dunia, PPI Dunia, waktu itu dikirim ke Jepang. Kemudian di tahun 2018 juga saya juga menjadi ini alumni dari Asia Pacific Teacher Exchange atau pertukaran guru Indonesia Korea di Korea. Kemudian 2019 saya juga dapat beasiswa walaupun itu online tapi di United States of America. Kemudian di Malaysia juga jadi delegasi Indonesia untuk pelatihan CMO exam gitu. Dan ada beberapa negara lain juga yang tujuannya untuk cultural visit gitu teman-teman. Jadi kalau saya mengawali diri saya itu sebenarnya sama ya. Saya cuma guru sekolah dasar, nggak punya background bahasa Inggris, terus tidak memiliki apa ya senjata yang cukup gitu untuk bersaing dengan mungkin teman-teman lain atau guru-guru lain yang memang udah punya background bahasa Inggris bagus gitu. Tapi karena saya arek Surabaya gitu ya, yang bonek gitu, bondo nekat. Jadi karena kebondo nekatan saya itu akhirnya membawa saya ke beberapa negara untuk belajar gitu, belajar tentang pendidikan, belajar melihat diri dan belajar terus memprogres diri. Nah, ini sebenarnya saya pengen cerita aja teman-teman ya. Memang yang paling lama itu saya mengikuti yang di Indonesia Korea ya, itu selama 3 bulan. Nah, sebenarnya kalau bagaimana sih mengawalinya, kita tuh kadang-kadang bingung untuk mengawalinya ya, untuk langkah pertama itu gimana sih? Kalau saya pribadi itu saya selalu mencoba untuk mengenali dan mengetahui posisi saya gitu. Sebenarnya contoh ketika saya melihat diri saya, oh ternyata saya tuh nggak bisa ambil apa ya, eee, international teacher exchange yang lebih dari 3 bulan karena saya harus menjaga orang tua saya atau teman-teman saya punya keluarga nggak mungkin saya ikut exchange yang lama gitu mungkin saya ambilnya yang sebulan 2 bulan karena itu menentukan teman-teman kalau kita sudah mengenali diri dan pengen tahu gitu ya apa yang kita mau gitu nah kita akan fokus gitu memilih karena tawaran untuk international teacher exchange itu sangat banyak sekali teman-teman gitu ya banyak sekali yang sedang dibuka yang kemarin lagi dibuka itu kan kayak dari Fulbright gitu ya DAI itu juga dalam itu waktunya lama 6 bulan gitu. Nah, ketika waktu lama, kalau saya pribadi saya nggak bisa gitu ninggal Indonesia dalam waktu lama, maka saya tidak akan mengapply untuk program-program yang panjang. Jadi teman-teman kenali dulu sebenarnya dirinya teman-teman itu di mana sih posisinya. Oh, posisinya di bahasa Inggrisnya masih 0 nih, masuk 0 sampai 10 mungkin saya 5 nih gitu. Nah, berarti saya harus memprogres menuju 8 itu seberapa keras gitu. Jadi kita tahu dulu. Setelah kita tahu baru kita coba tentukan target gitu. Ketika kita mengenali oh saya nggak mungkin cari program yang panjang karena saya punya anak kecil gitu atau punya suami yang nggak bisa ditinggal dalam waktu lama gitu. Atau saya cari international teacher exchange yang bisa membawa keluarga gitu. Maka baru teman-teman tentukan targetnya teman-teman gitu. Tentukan target dimanapun kemudian nggak usah terbatas sih oleh diri misalkan gila ini syarat TOEFL-nya 550 Mana? TOEFL-ku masih 400 gitu Boleh. misalkan nggak usah itu nanti aja karena ketika kita meng-set target kita kan nanti akan menentukan seberapa keras kita mengejar target kita ya gitu kalau plan A-nya kita nggak berhasil kan masih banyak plan-plan lainnya gitu jadi jangan mengubah tujuan kita gitu tapi ngubah plannya bukan ngubah targetnya jadi kita tentukan target kita, uh, exchange mana sih yang mau kita tembak gitu. Gitu. Nah, teman-teman harus tentukan. Kemudian teman-teman menurut saya sahabat semua kesempatan yang masih relate dengan diri ya. Maksudnya kayak gini. Kadang saya sering sekali mengajak teman-teman gitu ya, yang di circle saya, teman-teman guru di circle saya itu, saya kirimi gitu, pelatihan online bersama teman-teman dari luar dan sebagainya. Mereka selalu ngomong, bisa tak aku gitu. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nanti aku takutnya nggak tahu apa-apa nanti aku takutnya nah ketika kita udah ngomong takutnya maka kita akan stuck di situ dan nggak akan berkembang teman-teman kalau nanti lihat ya nanti saya kasih tahu contoh esai saya contoh dan sebagainya itu bahasa Inggris saya itu acak adul mungkin di sini kalau ada guru bahasa Inggris mungkin langsung nilai grammar saya itu mungkin langsung 5 gitu ya jadi karena saya memang bukan backgroundnya bahasa Inggris gitu tapi saya selalu mencoba untuk ketika ada kesempatan maka saya ambil dari situ saya akan belajar entah itu saya gagal atau sukses maka saya akan belajar dari kesempatan yang saya ambil gitu
seperti banyak sekali saya ikuti kegiatan internasional itu saya itu kayak cuma jadi pendengar gitu awal-awal dulu itu. Karena saya ngerti mereka ngomong apa, tapi saya nggak ngerti cara menyampaikan atau cara ngomong di depan tuh nggak ngerti gitu. Makanya cuma saya dengerin, tapi saya ikut gitu. Entah itu online atau offline. Waktu itu entah pun yang gratis ataupun yang berbayar gitu. Karena saya itu kan tipe orang yang petakilan banget yang kepingin tahu gitu. Terus kalau kita mau ngincer International Teacher Exchange kita tuh harus apa ya mengetahui apa ya worthy-nya kita gitu, kayak kelayakan kita gitu. Jangan sampai kita didownkan oleh beberapa program. Kalau kita apply 5 program kemudian lima-limanya gagal, ya kita bilang ke diri kita ya udah itu their loss gitu. Itu kesalahan mereka gak milih saya gitu. Jadi kayak karena setiap program tuh pasti punya profil yang mau dipilih gitu, yang dipilih oleh penyedia program itu. Ketika kalau kita nggak kepilih bukan berarti kita itu nggak layak gitu, bukan, tapi karena memang profil kita itu nggak fit sama profil yang mereka inginkan gitu. Jadi jangan sampai apa ya keworthitan teman-teman itu terpengaruh oleh kegagalan teman-teman gitu. Misalkan saya bisa ke beberapa negara, bukan berarti dalam percobaan pertama, kedua, dan sebagainya. Misalkan yang ke Beijing itu, yang ke China, itu saya melakukan pendaftaran di percobaan kedua baru lolos gitu. Karena saya belum tahu waktu itu bagaimana sih cara untuk menembus itu. Nah, ketika saya mencoba belajar, kemudian di pertemuan kedua saya coba dan akhirnya lolos di tahun berikutnya gitu. Itu pun ketika saya ngomong, oh ketika saya nggak lolos berarti memang itu program bukan untuk saya gitu. Bukan berarti saya jelek gitu teman-teman. Jadi bagaimana cara mengawalinya? Cara mengawalinya adalah all about you dulu, ya. Think about you, kenali dirinya teman-teman, set your goals, and if a plan it doesn't work, there is 25 letters kan in alphabet, so change the plan, not the target gitu. Jadi tentukan target, taruh di depan tempat teman-teman yang sering teman-teman lewati gitu, dan itu akan selalu teringat. Karena apa ya? Karena ini di depan saya ini, saya kalau teman-teman lihat di kamar saya ini, di depan saya pas ini ada target 2023 yang saya mau raih gitu. Tapi memang ada tipe orang ya udah go with flow gitu, kayak ya udah nggak apa-apa itu pilihan aja gitu. Ada orang yang punya target, ada orang yang go with flow gitu. Nggak masalah ya. Tapi yang pertama all about you, tentang kalian, tentang teman-teman dulu gitu. Terus pastinya ya be prepared ya, kayak teman-teman mau apply apapun kalau nggak punya preparation yang bagus ya pasti udah ditolak di awal gitu. Misalkan syarat utama untuk International Teacher Exchange kan kemampuan bahasa Inggris. But remember teman-teman, yang dipilih itu bukan hanya guru bahasa Inggris gitu. Dan menurut pengalaman saya itu bukan yang dipilih, bukan yang TOEFL-nya paling tinggi gitu teman-teman. Ternyata enggak gitu. Tapi orang-orang yang memang diperuntukkan dan fit untuk program itu teman-teman. Karena saya punya pengalaman gitu ya, misalkan dalam seleksi tertentu saya bukan guru bahasa Inggris dan bahasa Inggris saya belepotan gitu. Tapi kok saya bisa kepilih ya, ternyata ya memang yang dipilih itu bukan yang paling pintar bahasa Inggris, bukan. At least dia mengerti bahasa Inggris dan dia mempunyai percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Even though bahasa Inggrisnya itu grammarnya hancur gitu misalkan. Karena ya in fact ya, kayak kenyataannya ketika kita di luar negeri, ketika di Korea, ketika di US, ketika di Jepang, ketika di Beijing dan sebagainya, itu orang-orang itu sangat menghargai kemampuan bahasa Inggris kita teman-teman. Mereka nggak menilai grammar kita, as long as mereka mengerti apa yang kita omongkan, itu nggak akan jadi masalah. Nggak akan ada orang grammar lazy gitu misalkan, ups grammarku salah deh gitu, nggak akan. Kalau di Indonesia kan masih banyak ya teman-teman kita yang kok grammarnya salah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita langsung apa ya down gitu. Kalau saya nggak apa ya, bahasa Jawanya itu nggak ngurus gitu, nggak ngurus gitu, karena itu part of apa ya, bagian dari diri saya untuk mengembangkan diri gitu. Jadi teman-teman, kemampuan bahasa Inggris ini saya garis bawahi bukan yang paling pintar bahasa Inggris atau TOEFL-nya paling tinggi, tapi at least mengerti dan mampu menyampaikan idenya gitu dengan bahasa Inggris. At least percaya diri gitu. Ya, karena waktu itu teman saya yang ada berangkat ke Korea juga bahasa Inggrisnya tidak bagus banget gitu. Bahkan dia selalu ngomong ke saya untuk mendampingi beliau untuk ketika ada presentasi. That is okay kan, nggak masalah. Yang kedua teman-teman, kalau teman-teman mau
daftar International Teacher Exchange, teman-teman harus punya advokasi gitu. Punya advokasi itu maksudnya kayak apa sih, Mas Rizky? Punya advokasi itu maksudnya kalau kita guru, kita itu apa sih yang kita jual kepada panitia atau kepada pemilik program. Misalkan saya selalu menjual, oh saya salah satu founder gitu, misalkan salah satu founder dulu sebelum ada Connecting the Teachers.id, saya adalah founder untuk sahabat guru. Jadi saya punya komunitas sahabat guru, kumpulan mahasiswa-mahasiswa itu saya minta bantuan untuk mengajar guru-guru di sekolah sekitar kecamatan saya waktu itu gitu. Nah itu advokasi saya. Karena jarang ada panitia yang mau menerima guru yang kosongan. Kosongannya apa? Nggak ada karyanya gitu. Atau karyanya itu hanya karena perintah dari atasan atau perintah dari dinas. It means itu adalah kewajiban kita gitu. Itu bukan advokasi gitu. Kalau advokasi itu yang muncul dari diri kita. Nah, seperti yang kita hadir malam ini merupakan salah satu advokasi teman-teman menurut saya. Jadi anggota dari CTT. Jadi itu advokasi. Apalagi teman-teman mau aktif, misalkan saya, Mbak Luna. Mbak Luna ini advokasinya bagus kalau dia mau ikut International Teacher Exchange karena dia salah satu co-foundernya untuk Connecting the Teachers.id. Kenapa penting advokasi seorang guru ketika ingin mengikuti International Teacher Exchange? Karena panitia selalu menilai, oh dia itu sudah mempunyai keinginan untuk mengembangkan pendidikan gitu. Jadi kalau saya memberikan beasiswa ini ke dia, maka sudah tahu mau dibawa kemana sih beasiswa saya ini kebermanfaatannya, gitu teman-teman. Nah, gimana kalau teman-teman yang masih belum punya advokasi gitu, yang masih belum punya hal untuk yang dibawa ke seleksi nanti misalkan. Ya teman-teman mulai dari sekarang, misalkan teman-teman aktif di dalam komunitas tertentu, kemudian teman-teman mengambil part atau bagian di komunitas itu. Nah itu yang bisa dijual, nggak harus jadi foundernya, nggak harus jadi ketuanya. Misalkan teman-teman mau megang admin untuk sosial media, nah maka teman-teman bisa advokasinya adalah sosial media untuk educational community misalkan gitu, itu bagus gitu. Nah itu teman-teman, ini yang sering kita lupakan. Advokasi itu bukan ekuivalen dengan prestasi gitu. Advokasi itu yang comes within dari hati gitu. Kita melakukan pergerakan itu dari hati dan nggak ada bayaran kayak voluntary gitu. Kalau prestasi itu kan kayak misalkan juara guru prestasi dan sebagainya gitu. Karena saya punya pengalaman waktu seleksi 2018 itu ada beberapa yang terlalu percaya diri karena mereka adalah juara untuk guru prestasi lah apalah dan sebagainya, tapi ternyata beliau-beliau tidak terpilih gitu karena memang panitia tidak hanya menilai itu tapi lebih menitikberatkan pada advokasinya kita gitu. Terus kurikulum vitae. Nah, nanti teman-teman saya kasih contoh kurikulum vitae. Karena kurikulum vitae kalau yang dikumpulkan itu kadang-kadang hanya kurikulum vitae yang kayak nama, alamat, TTL, status dan sebagainya, itu mungkin kita sudah bergeser ya. Nanti saya kasih contoh teman-teman. Motivation letter juga saya punya contoh. Jadi gimana sih kita membranding diri kita, motivasi kita. Kalau motivasinya cuma saya ingin belajar, saya ingin mengembangkan, apa yang dikembangkan nggak spesifik, nah itu yang akan membuat nilai kita kurang. Misalkan motivation letternya, saya ingin mengembangkan, saya kepingin ke Korea, saya kepingin tahu bagaimana pendidikan Korea di sana. Pendidikan Korea yang seperti apa, kok bisa, misalkan K-pop semakin melebar ke dunia, misalkan. Nah, mungkin fokus ke K-pop, pengaruh K-pop terhadap pendidikan di sekolah dasar, itu dijadikan motivation letter itu bagus. Jadi motivation letter itu harus spesifik ya teman-teman. Apa yang teman-teman mau, gitu. Bukan hanya sekedar menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu. Terus satu lagi teman-teman harus punya course program activity ya. Course program activity itu adalah kegiatan yang akan teman-teman laksanakan setelah teman-teman mengikuti beasiswa itu atau mengikuti exchange itu. Misalkan kalau ada saya akan mendesimulasikan gitu, tapi mereka akan menilai wadah kamu untuk mendesimulasikan mana, apa dan sebagainya. Itu yang harus spesifik. Misalkan saya adalah member dari Connecting the CTT.id, maka nanti pas program activity-nya saya akan melakukan diseminasi bentuknya ini ke dalam komunitas saya. Karena yang dinilai itu bukan akan mendiseminasikan ke 1.000 orang tapi nggak ada dampaknya, bukan, tapi mereka lebih akan memilih kepada teman-teman yang udah punya komunitas dan kemudian bisa membagikan itu bermanfaat ke komunitasnya gitu.
Terus ada plus ya. Plusnya itu teman-teman siapkan kesenian atau budaya gitu karena bagaimanapun juga teman-teman itu kan Indonesian Ambassador ya. Jadi duta Indonesia. Jadi kalau duta Indonesia teman-teman ya should be prepared gitu. Apa yang mau teman-teman kenalkan? Remember, kita ke sana itu kita nggak kosongan, kita apalagi duta guru Indonesia, kita nggak hanya ngambil dari sana, tapi kita uh, memberikan sesuatu juga kepada murid dan guru-guru di sana. Nah itu salah satunya adalah di kesenian atau di budaya. Tuh. Nah, Pak saya nggak budaya itu kayak harus nari, harus apa kan enggak banyak teman-teman ya. Ada yang kapan hari itu batik, ada yang wayang, ada yang macam-macam, ada yang storytelling, ada yang puisi dan sebagainya. Nah itu teman-teman harus be prepared. Nah, teman-teman bisa tanya ke kita langsung atau ke saya langsung bagaimana sih contoh-contohnya ya teman-teman. Terus perjalanan sekali lagi teman-teman ya, teman-teman perjalanannya teman-teman itu pasti akan banyak gitu. Misalkan saya dulu pertama kali mengawali untuk tes TOEFL itu nilai TOEFL saya itu 430 teman-teman. Itu kayak wow jauh gitu ya. Karena waktu itu yang ke Jepang itu yang DGM itu mintanya 550. Tapi saya tulis ya di depan itu yang ITP ya teman-teman, bukan TOEFL yang dari lembaga ya, lembaga les ya gitu. Nah saya tulis di depan saya itu saya ngomong TOEFL ITP 150 gitu. Dan saya baru dapat 150 ketika tahun 2018 teman-teman. Dari 2017. Berarti 7 tahun. Saya mendapatkan 550 itu. Karena saya bukan tipe orang yang pinter bahasa kayak gitu. Ya karena progres 430, 490, 500 gitu, 520, 533 sampai terakhir tahun 2018 550, 2021 553 itu udah saya ya udahlah gitu nggak mau belajar lagi, biasanya nggak mau belajar lagi kayak ya udahlah ya gitu karena kan saya ikut les kemudian saya belajar sendiri dan sebagainya, saya ikut les teman-teman, jadi saya kumpul sama anak SMA sama anak SMP untuk belajar TOEFL gitu, tapi ya karena pada dasarnya saya orang ketakilan jadi ya udahlah gitu. Terus yang berikutnya yang harus teman-teman siapkan menurut saya, teman-teman harus be bold ya. Maksudnya be bold itu apa sih? Maksudnya be bold itu teman-teman tuh harus yakin sama dirinya teman-teman gitu. Karena awal-awal ketika saya mau ikut International Teacher Exchange, ketika saya masuk ke dalam seleksi, pasti saya itu ngerasa kayak damn, kayaknya gue nggak bakalan lolos gitu ya. Kayak saya nggak bakalan lolos. Lihat teman-teman cast bahasa Inggris, melihat dari sekolah internasional gitu, guru-guru yang udah biasa ngomong bahasa Inggris setiap hari dan sebagainya. Nah, justru hal-hal seperti itu yang ternyata yang membuat akhirnya saya nggak lolos beneran gitu. Tapi ketika saya ngomong ke diri saya, please no, you are unique, you are different, and you have to be bold gitu. Kamu harus bold, kamu ini rezeki gitu. Jadi aku akan menjual rezeki gitu. Jadi saya harus bold, harus yakin gitu terhadap apa yang ada dalam diri saya. Gitu. Be brave itu maksudnya gini, gila, teman-teman pasti TOEFL-nya tinggi-tinggi. TOEFL saya masih 450, ajar aja. Misalkan kalau yang ini kan udah diturunkan, yang di Korea ini kan 450, tahun saya 500. TOEFL saya masih 445. Udah daftar aja dulu nggak apa-apa, tapi waktunya udah mepet. Daftar aja nggak apa-apa. Lolos nggak lolos itu urusan belakang. At least teman-teman udah memiliki keberanian gitu. Dan teman-teman udah tahu bagaimana cara ngurusnya. Jadi mungkin tahun depan kalau dibuka lagi teman-teman akan bisa lebih mudah untuk mengikutinya gitu teman-teman. Jadi it's okay ya, harus be brave, harus berani gitu, harus berani. Karena yang membunuh kesempatan kita sebenarnya kan bukan kegagalan ya, tapi keraguan kita untuk melakukan langkah berikutnya itu teman-teman. Jadi menurut saya harus berani. Kalau teman-teman gila kan saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris aja, tole, berani aja, ajar aja gitu, ikut aja gitu, nggak masalah kok gitu. Itu semua bagian dari proses. Semakin teman-teman pernah satu kali ikut program seperti itu, pasti teman-teman akan ketagihan, akan ikut lagi gitu. Karena ketika kita di luar, kita akan benar-benar tahu ya potret pendidikan kita dan potret diri kita as a teacher gitu. Kayak saya ngerasa gila sebagai guru saya ketinggalan jauh nih gitu, misalkan kayak gitu. Jadi be brave aja teman-teman. Dan ini yang penting juga, be careful with your circle. Ya, however, bagaimanapun ya kayak circle itu will define you gitu teman-teman. Kalau teman-teman circle-nya with the people yang steady in comfort zone, ya teman-teman akan ada di comfort zone
sampai mana gitu, sampai lama gitu. Tapi kalau teman-teman berada pada circle orang-orang yang mau berkembang, yang mau susah, mau belajar gitu, it's better than ketika ya udah di sekolah ngajar selesai pulang, ngajar selesai pulang gitu. Jadi kalau teman-teman punya circle yang bagus itu anugerah sih. Kalau teman-teman punya circle yang toxic, menurut saya cepat-cepat berpindah gitu. Kalau teman-teman kayak ngerasa apa ya, feeling in the comfort zone in a long time, ya jadi kayak ya you should go out from your comfort zone gitu. Cari sesuatu tantangan hal yang baru yang teman-teman mau. Misalkan kayak international teacher exchange gitu. Mulai dari mana nanti kita coba ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus yang terakhir menurut saya ini yang paling oke, yang paling mujarab ya gitu. Keep doing good gitu. Gak tahu ya, karena saya itu ngerasa selalu datang keajaiban di dalam program-program yang saya ikuti. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan teman-teman yang mendaftar, saya itu bukan profil yang akan terpilih gitu menurut saya gitu. Tapi saya selalu meyakini gitu kalau ketika kita selalu melakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah investasi yang nggak pernah akan gagal gitu. Jadi mungkin kebaikan kita pada saat sekarang akan dibalas ketika kita saat membutuhkannya nanti gitu teman-teman. Terus teman-teman ada beberapa contoh ya, misalkan contoh ini masih kelihatannya Mbak Luna ya, Mas folder. Rizky, mungkin ini deh, Mas Rizky bisa minum dulu deh sambil ini, sambil buka-buka gitu Oke ya. oke oke. Udah mulai serak ya. Ya, satu mulai Ya ya serah, ya. yang Ya. kedua kan memang habis ini ya, habis sakit, jadi eh, biar nggak terlalu capek juga gitu. Nah tadi Wah Mbak Luna pengertian ini loh Mas, sekali. Oke oke. jadi selama memperhatikan ini tadi juga aku mendapatkan gitu ya beberapa kata-kata mutiara dan motivasi yang sangat luar biasa sekali sih, yang kadang-kadang kita tahu itu tapi seringkali kita abaikan, itu cuma kata-kata motivasi kayak kayak gitu. Nah terus tadi mungkin sambil ngobrol dikit ya Mas ya sebelum Ya ke ya. materi selanjutnya. Tadi yang pertama teman-teman kan harus menentukan target, itu juga menarik sekali. Jadi mau kemana, kalau target yang ini kira-kira kalau buat saya ya Mas tadi kan sempat disebutkan juga, eh, bisa nggak ya kalau kayak teacher exchange yang kemarin di share itu kan waktunya 3 bulan nih pelatihannya. Kalau saya dengan anak kecil otomatis kayaknya saya nggak bisa deh ikut itu gitu, sebagai pertimbangan juga. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain yang sudah mungkin bisa ini ya, suaminya mungkin mengizinkan, kemudian keluarganya mendukung, yuk langsung tancap gas aja ya, karena kesempatan itu uh, bisa datang 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya memang. Tapi kapan lagi kita bisa dapat coaching nih dari rekan kita di sini yang bisa kita tanya-tanya, bisa kita ajak diskusi, apalagi sudah berpengalaman untuk mengikuti kegiatan uh, teacher exchange yang beberapa kali. Ya Mas Rizky, berapa kali ya Mas Rizky? Ya beberapa kali lah Mbak Luna. Beberapa kali. Iya. Iya, kayak sebenarnya itu teman-teman harus benar-benar membuka wawasan ya. Kayak Mbak Luna nanya tadi, misalkan yang pertukaran guru Indonesia Korea itu ya teman-teman ya. Eh, itu sebenarnya kan nggak, awalnya memang nggak boleh bawa keluarga ya Mbak Luna ya. Tapi karena teman-teman asal tahu aja itu gajinya besar. Jadi rata-rata teman-teman yang ikut program itu mendatangkan keluarganya ke Korea Mbak Luna dengan gaji dari Korea. Oke oke Jadi oke. Wah sekalian ini mereka jadi liburan. Iya. semakin menarik Nanti ini. saya ceritain. Kalau Nanti sudah saya kalau ceritain. sudah membahas seperti itu, sepertinya jadi tambah ini, teman-teman motivasinya bertambah nih Mas Rizky. Iya bener Balun, karena kita kan kalau di Korea yang dari Kemendikbud itu kita satu orang mendapatkan satu apartemen gitu. Jadi feel free untuk ngajak keluarga, as long as fundingnya dari diri sendiri gitu kan. Dan lumayan Mbak Luna kalau kalau exchange kayak misalnya yang dibuka sekarang ini itu kan kita akan dapat gaji dari Korea dan juga dapat gaji dari Indonesia gitu, dan juga dapat uang saku dari kementerian gitu. Yang kalau di total itu bisa memberangkatkan keluarga ke Korea gitu. Jadi ya kapan lagi misalkan di Korea sama keluarga 2 bulan gitu misalkan. Gitu kan tambah oke ya boleh. Wah, ya nih semakin semakin membulatkan tekad nih kayaknya teman-teman nih, walaupun sambil rebahan, sambil menyimak dan semakin membara untuk utamanya ini emak-emak, ibu-ibu seperti saya yang apa ya,
demen Korea nih. Gitu. Terus tadi juga sempat dibahas sedikit ya Mas Rizky. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman ini jangan insecure gitu. Biasanya masalahnya di situ ya Mas Rizky ya, dan teman-teman itu insecure. Aku kan sukanya rebahan nih, tapi rebahannya teman-teman di sini berkualitas loh. Terus ada lagi nanti takut gagal, takut teman-teman yang lain kayak tadi disampaikan Mas Rizky, bahasa Inggrisnya yang lain lebih pinter, lebih banyak yang berprestasi, sudah banyak yang sering mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Tapi ternyata setelah yang disampaikan Mas Rizky tadi, saya jadi tambah semangat lagi nih. Jadi semangatnya sekarang double karena oh ternyata tidak hanya yang berprestasi aja loh, cuma memang kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan program yang diminta gitu. Jadi kalau misalnya pun teman-teman nanti mengikuti seleksi dan tidak lolos, jangan trauma ya. Jangan trauma karena mungkin juga kesempatan teman-teman di tahun selanjutnya setelah teman-teman memperbaiki diri, atau mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain dengan program-program yang lain seperti itu ya Mas Rizky ya. Ya, Terus tadi ya mau benar. sharing apa lagi nih Mas Rizky? Iya sebenarnya tadi sharing mungkin contoh-contoh ya, atau teman-teman kan ini yang lagi dibuka mungkin pertukaran guru Indonesia Korea ya. Tapi kan kalau pertukaran guru Indonesia Korea itu bergilir Mbak Luna. Jadi nggak semua wilayah di Indonesia. Misalkan yang tahun ini dapatkan Surabaya, Yogyakarta. Nah guru-guru Surabaya di kesempatan nih Yogyakarta, Jakarta. Nah itu. Tapi nanti tahun depan digilir. Nanti kota apa lagi. Nah kalau menurut saya malah enak tahun depan ya kita udah menyiapkan coachingnya dari sekarang. Nah kalau kan guru-guru yang dapat kuota tahun ini kemungkinan tahun depan nggak akan dapat kuota lagi, jadi akan menunggu giliran lagi gitu yang lagi dibuka sekarang ini kan yang Indonesia Korea itu gitu. Terus ini ada yang nanya di Balona di chat ini Mbak Endang ya. Wah, oh iya ya, ketutupan nih chatnya di saya sebentar. Nah Saya bocoran buka tak dulu. bacain ya Mbak Lun. Bocoran dong Kak Rizky, how much nih? Oh salary-nya ya Mbak Endang ya. Oh, iya ini yang bikin semangat soalnya Mas Rizky. Kok bisa ya Ini sampai bawa anak, suami, hidup nih 2 bulan di Korea kan? Secara ya di Korea juga kursnya lumayan mahal. ini satu satu ini satu won berapa rupiah gitu ya. Iya, Mbak Endang sama teman-teman mungkin ini tahun saya ya. Tahun saya itu saya mendapat gaji dari Korea itu 12 per bulan. Jadi 3 bulan nanti saya dapat 36. Terus dapat saku dari kementerian itu sekitar 10 sampai 15. Lalu gaji dari Indonesia tetap cair. Full TPP dapat juga, kalau di daerahnya ada tukin dapat juga. Jadi gajinya nggak terpotong nol sama sekali gitu. Jadi ya itu tahun saya tahun 2018 ya Bu Endang. Bayangkan kalau sekarang tahun 2023. Aku sih ngiranya sudah di atas 20-an. Karena pasti apa ya di daerah apa di Korea juga kan mengalami peningkatan ya biaya hidup. Dan enaknya kan kalau program itu teman-teman kan emang kita makan siangnya udah ikut sekolahan gitu. Kemana-mananya ikut bis sekolah gitu. Jadi kita nggak keluar uangnya kalau kita mau jalan-jalan atau makan atau belanja. Kalau ibu-ibu kan masak sendiri ya belanja. Kalau saya dulu kan emang saya pelit ya, jadi saya belanja ke pasar masak sendiri, jadi menghemat gitu. Nah ada juga guru-guru yang pinter ya bawa kata Mas Wandi itu bawa ikan kering dipakai 3 bulan gitu. Jadi menghemat di sana untuk mendatangkan keluarga ke Korea gitu, dan itu bisa banget Mbak Luna. Kalau tahun ini pasti jauh lebih tinggi ya gitu. Oke. Terus Gitu Mbak Enda. ini ada lagi nih Mas Rizky, pertanyaannya dari Bu Erika. Kita di sana itu mengajar atau hanya mengobservasi kegiatan pembelajaran aja nih? Oke, sekalian aku share perjalanan kali ya Mbak Luna ya. Iya. Boleh ya? Oke oke siap. Ya Mbak Erika, kita panggil Mbak Mas saja ya biar lebih mudah. Jadi nih ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Saya udah bikin buku perjalanan sih sebenarnya. Jadi namanya nanti teman-teman itu kalau pertukaran Indonesia Korea ini itu namanya sebenarnya Asia Pacific Teacher Exchange. Kenapa namanya Asia Pacific Teacher Exchange? Karena memang ternyata di sana kita bukan hanya guru Indonesia aja teman-teman, tapi 10 dari Indonesia, 10 dari Malaysia, 10 dari Filipina, Thailand. Waktu itu saya batch-nya itu sama Filipina, Thailand, uh, Malaysia,
Mongolia gitu. Jadi kita nanti akan dikumpulkan di Seoul dulu, baru kemudian kita akan disebar ke semua Korea. Nah, saya kebetulan dapatnya di Haenam-gun. Haenam-gun itu 5 jam dari Seoul gitu. Makanya saya hemat ya. Kalau yang dapat di Seoul mungkin kan hura-hura Seoul lebih tinggi gitu. Jadi mereka lebih banyak jalan-jalannya gitu. Jadi sebenarnya namanya itu Asia Pacific Teacher Exchange dan ternyata itu dikelola oleh UNESCO teman-teman gitu. Nah, ngapain aja sebenarnya di sana? Waktu tahun saya itu ada 10 orang. Jadi ada guru SD-nya 4, SMP-nya 2, SMA-nya 2, SMK-nya 2. Waktu itu tahun saya. Tahun adik angkatan saya itu 12 kalau nggak salah. Jadi tergantung kuota yang diberikan oleh Korea. Yang dilakukan pertama, jadi awalnya kan 3 bulan programnya, tapi ternyata kita lebih dari 3 bulan karena kita ada pre-departure training. Pre-departure training itu di Jakarta selama 1 minggu. Nah, disitulah kita akan dibekali dengan pelatihan bahasa Korea, kemudian nanti kita ditemukan sama native speaker, kemudian kita akan dilatih kebudayaan kita dan sebagainya. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu. Jadi seminggu di Jakarta dulu, teman-teman akan digodok sama kementerian, baru teman-teman akan diberangkatkan ke Korea. Dari Korea itu nggak langsung disebar gitu Mbak Luna, tapi kita ada namanya local adjustment training atau LAT. LAT ini seminggu lah, seminggu sampai 2 minggu di Seoul. Jadi kita kumpul dulu nih dari Indonesia, dari Malaysia, dari Korea, itu kumpul semua di Seoul. Itu LAT. Di LAT itu kita ngapain aja? Di local adjustment itu kita nanti ketemu kontingen-kontingen, kita diskusi, kita diajari bahasa Korea, diajari budaya, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh yang dilakukan di Korea, jadi agar kita bisa menghargai budaya orang Korea. Kemudian kita ada cultural activities, kita diajak jalan-jalan juga di Seoul ya, mengunjungi situs-situs itu. Kemudian kita juga enaknya Mbak Luna, kita juga dapat international conference. Kita juga punya sertifikat international conference yang dilaksanakan oleh UNESCO gitu, FCU gitu. Terus ada juga ini secepatnya ya, ini kayak gathering. Nah, baru ini namanya dispatch atau kita ditemukan oleh kepala sekolah dan mentor kita. Nah, sebelumnya kita pertunjukan budaya, waktu itu kita bawain Papua waktu itu di tahun saya. Nah, ini Indonesia. Ini kepala sekolah saya yang akhirnya jadi ayah angkat saya. Dan ini mentor saya. Kayak opa-opa Korea. Memang opa Korea. Nah, itu jadi saya dibawa oleh 2 orang ini setelah budaya ini ke Haenam-gun 5 jam dari Seoul. Nah, ngapain aja ya di Haenam-gun? Pertamanya kita disambut teman-teman di sana itu orang-orang itu ternyata baik-baik banget gitu. Bahkan kita kayak di ulang tahunin gitu kedatangan kita. Terus kita dikenalkan di gymnasium. Bahkan anak-anak itu kalau anak-anaknya nggak ramah ke kita ya teman-teman itu sekolahnya marah-marah gitu. Nah, jadi pertama kita observasi dulu. Selama seminggu itu kita akan observasi, kita akan berkenalan, kita akan lebih dalam lagi di sekolah ini mengenal anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian setelah seminggu kemudian kita dikasih jadwal mengajar. Nah, kita bisa memilih nanti jadwal mengajar ini jadwal yang ada di Korea, jadwal yang ke-1 sampai jam 6. Jadi jam 9 baru mulai, tapi biasanya bis sekolah udah jemput jam setengah 8 di depannya apartemen gitu. Nah itu, jadi kita ngajar, tapi kita nggak dilepas teman-teman, kita co-teaching. Waktu itu karena saya masih ngajar kelas tinggi, saya dipartnerkan sama guru kelas 6. Teman saya dipartnerkan sama guru kelas 3 gitu. Nah di situ ini misalkan ini saya waktu itu ada lomba bahasa Inggris di Haenam-gun, jadi saya diminta untuk jadi pelatihnya gitu untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian ini co-teaching, jadi saya mengajar. Nah kita kan nggak ngerti ya gimana sih ngomongnya dan sebagainya gitu. Don't worry ya teman-teman, di sana ada papagu atau kayak translator gitu, mesin translator untuk mengartikan. Tapi rata-rata guru di sana bisa bahasa Inggris walaupun terbata-bata. Terus ini juga waktu itu saya kan di sana itu banyak penilaian ya gurunya ya. Ternyata saya didaftarkan sama kepala sekolah itu untuk dinilai oleh ahli pendidikan di Haenam-gun. Rasanya teman-teman waktu itu kita benar-benar ngajar, dilihat di belakang ini ada banyak guru-guru dan kepala sekolah, kemudian ada profesor juga, dan akhirnya kita disidang gitu. Jadi saya itu pertama kali itu ngajar dilihat orang banyak dan kemudian disidang terhadap apa yang sebenarnya harus diimprove dan apa yang nggak boleh dilakuin kayak gitu. Itu teman-teman. Karena ini sebagai monitoring kualitas guru di Korea Selatan. Nah, jadi banyak sekali ngajar, perkenalan budaya ini saya ngajar di kelas 1 sampai kelas 6. Saya ngenalin budaya, kemudian saya ngenalin
batik dan sebagainya, banyak sekali yang saya bawa ya sama teman saya, itu saya bagi, ada permainan dan sebagainya. Jadi kita ngajarnya selain ngajar pelajaran, kita juga mengajarkan budaya kita gitu teman-teman. Ini yang nggak kalah serunya pastinya ada kegiatan-kegiatan guru, misalkan ada sport day teacher, terus kemudian ada juga kegiatan volley, bahasa Inggris di depan, kemudian pokoknya kita ngikutin semua kegiatannya, eskul-eskulnya, walaupun kita nggak bisa disuruh ikut semuanya pokoknya. Intinya kita pokoknya selama 3 bulan itu kita harus mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah itu. Gitu. Bahkan tur-turnya ini waktu itu kayak demo, anak-anak ada kayak demo-demo untuk waktu itu kan terlalu banyak kasus bunuh diri anak ya di Korea Selatan, jadi kampanye-kampanye gitu. Nah itu teman-teman, dan banyak sekali ini field trip, kita juga diajak field trip, kelas buat pizza dan sebagainya, itu keluar semua, diajak guru-guru ke tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. Itu sih kurang lebih Mbak Luna yang dilakukan kita selama 3 bulan ya. Jadi kita mengikuti semua agenda yang dari sekolah, dan benar-benar kita jadi guru di sana ngajar, nggak hanya observasi. Gitu. Bahkan kita nanti diminta untuk menampilkan budaya Indonesia di festival sekolah. Itu waktu itu saya menampilkan Remo. Gitu. Itu mungkin Mbak Erika dan Mbak Luna yang saya lakukan waktu di Korea Selatan. Belajarnya pakai bahasa apa Mas? Mas Sanjang tanya. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Rizky ada translatornya, cuma mungkin maksudnya Pak Ada Ujang itu translatornya Mbak Luna, translatornya mesinnya itu maksudnya. dari Inggris Oke. ke Korea atau kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia ke Korea Mas? Dia translatornya tuh loh dari Inggris ke Korea atau Indonesia Korea nih? Kalau saya ini kan kebetulan ditempatkan di desa banget ya teman-teman ya, 5 jam dari Seoul ya. Jadi di sana itu jarang banget ada orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Nah biasanya saya pakai HP Mbak Luna. HP itu ada, kalau di sana, kalau di kita kan punya Google, kalau di sana itu punya ini Never, namanya Never, papaku. Jadi kalau orangnya udah nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, biasanya saya ngomong dulu di HP, kemudian nanti HP saya ngomong ke orangnya gitu. Jadi tingkat, misalkan anak-anak ya. Tapi percaya teman-teman, anak-anak di sana kan yang kelas kecil kan belum bisa bahasa Inggris ya, tapi dengan gesture itu mereka ngerti Mbak Luna. Mereka walaupun nggak bisa bahasa Inggris, saya ngomong dan sebagainya itu uh, mereka ngerti, dan bahkan terakhir ketika perpisahan itu mereka nangis. Padahal kan kita nggak ngerti ya selama 3 bulan itu ngomong apa, saling ngomong apa gitu. Tapi ternyata pakai gesture, kemudian pakai, dan kita kan sudah belajar bahasa Korea teman-teman. Jadi seminggu itu kita udah belajar bahasa Korea, jadi kita ngerti lah dikit-dikit misalkan sarangi. Jadi mereka udah ngerti lagi, dan kita udah bisa ngomong. Terpaksa kok Mbak Luna 3 bulan nanti kita ngomong, karena kalau belanja kan nggak ngerti ya, misalkan berapa ini harganya, tanyanya kan Olma ya yo misalkan gitu doang ya, kan gitu-gitu doang. Saya sampai sekarang juga ngertinya gitu-gitu aja gitu. Itu Mas Anjang, jadi pakai bahasa Korea yang kita punya, selebihnya pakai bahasa Inggris. Kalau mereka nggak ngerti, kita translatein pakai Never Papaku, aku gitu. Dan sebelum berangkat mungkin yang lolos itu juga dapat pelatihan dulu ya Mas Rizky, pelatihan bahasa Ya, Korea sehari-hari gitu yang nggak sampai kita bawa kamus, cuma yang paling sering digunakan seperti itu mungkin ya. benar-benar ada Jadi pelatihannya, dan untuk kita bertahan dikasih. hidup di sana paling nggak bisa tanya jalan, dan itu sudah terbantu sekali juga dengan aplikasi apa tadi Mas Rizky? Never Papaku, Ya, dia punya Never namanya. Itu teman-teman, kalau mau jadi program ini, apalagi yang lagi dibuka sekarang, menurut saya kan segera daftar aja ya. Itu mudah ya syaratnya gitu. Kalau ada kesulitan, monggo teman-teman langsung tanya aja apa aja yang harus teman-teman siapkan dan sebagainya gitu. Karena itu sangat menarik kali. Ada pertanyaan Mbak Luna itu oh iya, ini dari ada pertanyaan lagi dari Kak Fitri nih. Di persyaratan kan ada sertifikat pendukung yang terkait dengan program teacher exchange. Nah, contohnya itu sertifikat yang seperti apa? Apakah kita bisa menggunakan sertifikat pelatihan-pelatihan yang kita gunakan, atau mungkin ada sertifikat khusus seperti sertifikat TOEFL, atau mungkin ada sertifikat lain gitu Mas Rizky? Iya, mungkin ini cerita yang langsung cerita seleksi tentang pertukaran guru Indonesia Korea kali Mbak Luna ya. Jadi sekalian saya sambung ya Mbak Fitri ya. Jadi kalau sertifikat itu sertifikat yang Mbak Fitri punya apapun itu, entah itu pelatihan yang relate ya, yang relate dengan International Teacher Exchange ya gitu. Pelatihan boleh, prestasi boleh, itu boleh. Itu kan portofolio aja nggak apa-apa gitu. Jadi kalau pertukaran Indonesia Korea ini teman-teman seleksinya itu kan berjenjang. Berjenjang itu maksudnya dari berkas dulu.
Nah, di berkas itu berarti teman-teman harus punya kekuatan nih di berkasnya. Salah satunya adalah persyaratannya lengkap ya. Misalkan TOEFL, kemudian motivation letter, kemudian ijazah dan sebagainya itu lengkapin dulu. Kemudian dari berkas itu akan nanti dipilih sekitar tahun saya itu 42 kalau nggak salah. 42 Mbak Luna itu dipanggil ke Jakarta untuk seleksi Mbak Luna. Nah, seleksi di Jakarta itu yang panjang. Seleksi di Jakarta itu pertama kita datang itu ada tes psikologi ya gitu. Tes psikologi, kemudian tes bahasa Inggris, tes budaya, kemudian ada tes wawancara, kemudian ada deep interview. Deep interview itu adalah interview lebih dalam, mengetahui apakah kita nanti 3 bulan itu di sana stres apa enggak gitu. Jadi tanya-tanyain gitu lah itu. Ya, terus kemudian baru dipilih setelah bulan kemudian diumumin 10 kandidatnya, terus baru dikasih pembekalan. Nah, gitu. Jadi nggak panjang kok seleksinya, cuma berkas, kemudian tulis, wawancara gitu. Dan lolos nggak lolos diundang ke Jakarta kok. Itu ada Mas Adin juga, teman saya satu kamar. Gitu. Dan yang jelas kan dapat pengalamannya itu tadi ya Mas Rizky ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah tahu ketika sudah mendaftar, sudah apply kan, kalau misalnya pun tidak diterima, teman-teman bisa cari tahu nih apa sih yang kurang gitu. Jadi next bisa Iya, ikut lagi, gas lagi ya Mas. Bahkan Mas Rizky iya tadi juga bener. sempat cerita kalau 2 kali mengikuti dan baru dipanggil setelah seleksi kedua gitu. Nah, berarti Ya itu yang ini ya, pertama. apa ya Mas Rizky? Jangan patah semangat ketika sekali ditolak atau mungkin belum berhasil ya, belum tembus, tetap semangat teman-teman. Jadi, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin teman-teman kalau mau nanti lebih dalam lagi dan lebih spesifik boleh. Tentang advokasi dan sebagainya itu boleh ya. Bikin motivation letter yang kuat seperti apa dan sebagainya monggo. Kalau kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya, bagaimana sih misalkan ketika interview gitu, gimana sih kita bisa memikat gitu ya, memikat para interviewer itu sehingga kita bisa kepilih gitu atau memorable gitu. Karena kalau kita interview kemudian kita nggak memorable ya kita nggak akan dipilih gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi cara memorable itu juga ada gitu. Misalkan um, be unique and be different ya gitu tuh penting ya teman-teman. Misalkan waktu tes budaya waktu itu saya Mbak Luna, tes budaya itu saya udah prepare gitu, saya udah bawa kostum, saya udah bawa make up dan sebagainya Mbak Luna. Jadi ketika teman-teman yang lain masih polosan gitu ya, masih menceritakan apa yang mereka mau tampilkan, saya datang juga udah full make up gitu. Jadi saya make up sendiri, saya pakai sendiri bajunya gitu. Jadi justru juri itu apresiasi berarti orang ini niat banget gitu dan sudah prepare banget gitu dan udah tahu banget apa yang dia mau gitu sehingga akhirnya saya apa ya memorable lah untuk para juri waktu itu gitu itu teman-teman. Iya, ini Coba. salah satu ini loh Mas Rizky. Salah satu Hmm, yang mungkin teman-teman itu bingung adalah, aduh ini nanti kan persyaratannya adalah menguasai mungkin kebudayaan tertentu dari yang mempresentasikan Indonesia ibaratnya gitu kan. Eh, Kadang-kadang kita mikirnya gini, aduh aku nggak bisa nih nari, nggak bisa nih nyanyi kayak gitu. Nah, ini mungkin ada ide-ide gitu dari Mas Rizky buat teman-teman yang biar semakin mantap gitu untuk iya. mendaftar. Iya, kalau kalau masalah kesenian itu wah beragam sekali Mbak Luna. Yang kreatif-kreatif aja misalkan kalau teman-teman pinter puisi ya udah baca puisi yang diiringi lagu-lagu daerah misalkan gitu. Atau baca puisi yang diterjemahin ke bahasa Korea gitu misalkan karena kalau kalau pertukaran Indonesia Korea ya gitu misalkan. Terus kemudian kalau oke puisi nggak bisa, nari nggak bisa, gambar mungkin jadi bisa storytelling sambil gambar, cerita sambil gambar. Kalau nggak bisa juga batik gitu. Tapi teman-teman karena kalau penjurian itu kan waktunya sedikit ya. Jadi teman-teman cari sesuatu yang ditampilkan dalam waktu singkat tapi memorable. Misalkan kalau batik ya nggak usah batik dari awal gitu. Kalau batik dari awal kan ya butuh waktu lama gitu ya. Lama-lama diusir sama dewan jurinya gitu. Jadi langsung aja mungkin bagian matanya di mix storytelling tentang apa ini batiknya mungkin dan sebagainya. Nah, misalkan waktu itu saya nerangin tentang makanan gitu. Nah, saya nggak langsung aja bawa makanannya Mbak Luna daripada saya ngomong banyak lebar, jadi saya bawa makanannya nih. Contohnya ketika saya presentasi makanannya. Jadi jurinya tuh
wah kamu udah benar-benar prepare ya untuk itu ya. Saya bilang iya gitu, karena saya mau program ini, waktu saya bilang kayak gitu. Jadi saya prepare semuanya. Itu Mbak Luna. Jadi ada teman-teman juga yang bawa apa alat musik dan sebagainya, tapi jangan bohong ya. Mungkin jangan bohong itu kayak gini. Nah, misalkan Mbak Luna baru belajar ini, baru belajar angklung 1 minggu nih gitu misalkan. Tapi Mbak Luna tiba-tiba bawa angklung ke sana, kemudian teman-teman terus Mbak Luna angklungnya salah semua, dan kemudian Mbak Luna ngomong ekspor di angklung, nah itu bumerang sih gitu. Kalau teman-teman nggak ekspor di dalam seninya juga nggak apa-apa gitu, nggak usah bohong yang penting gitu. Itu karena kesan kalau bohong udah langsung, oh jurinya tahu kok mana yang udah expert dalam itu, mana yang baru belajar seminggu gitu. Itu mending kan ngomong saya baru belajar seminggu gitu Mbak Luna. Tapi itu bukan poin utama Mbak Luna, itu kan heading ya. Tambahan ya Mas ya. Ya, tambahan-tambahan gitu. Ya, ini Mas Ajin kan dulu juga ikut seleksi juga ya sama Mas Rizky. Barangkali Mas Ajin Iya, juga teman mau saya. sharing nih sama kita sambil rebahan. Mas Mas Ajin Ajin. teman saya waktu itu Surabaya ada banyak kontingennya ya Mas Ajin ya. 17 kalau nggak salah. Wah, banyak ya. 17. 17. Dan saya sekamar sama itu tuh Pak Rizky. Kamar pula ini. Satu enggak beda ya. Jadi 17 tapi saya yang lolos cuma satu karena ada tragedi juga teman-teman waktu itu untuk kontingen Surabaya, karena ternyata untuk jadwal seleksi wawancara dan presentasi itu banyak yang maju Mbak Luna, dan kita ngandelin jadwal yang ada di itu komite atau panitia. Akhirnya jurinya agak sedikit sepaneng karena kontingen Surabaya dipanggil belum ada gitu. Untungnya saya dan sebagainya, Aji dan sebagainya itu udah prepare di sana gitu. Ada beberapa teman-teman yang masih pakai ganti kostum dan sebagainya. Jadi telat Mbak Luna waktu itu. Itu. Padahal banyak banget orang gitu waktu di angkatan itu. Kan itu ada beberapa kota, dan nanti itu dipilihnya bukan berdasarkan kotanya ya teman-teman, tapi berdasarkan ya udah performanya teman-teman gitu. Oh, Mbak Lun. gitu ya. Oh, ini ya Mas, berarti memang kita perlu mempersiapkan juga apabila terjadi hal-hal yang kayak itu tadi, ternyata jadwalnya dimajukan seperti itu. Kan nggak terduga, dan kalau kita nggak persiapan sebelumnya otomatis kita juga kebingungan, gelagapan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin Ya. teman-teman juga yang lain kalau mau bertanya-tanya tentang pertukaran guru ini, silakan ya bisa diklik di ini kolom Resen boleh lah, komentar, resen atau boleh mungkin Mbak Lun. resign aja biar biar ngobrol Mau sama kita ngobrol, boleh dong. ngobrol. Ya ngobrol. Mungkin tanya benefitnya apa aja sih, gitu. Itu Mbak Reni. Resen. Oh iya nih, Mbak Reni silakan. Mbak Reni mungkin bisa di unmute dulu. Gak denger suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Waalaikumsalam. kameranya saya Gak off-kan. apa-apa, gak apa-apa, kan Oh, kita nggak rebahan, apa-apa, gak nggak masalah. apa-apa. Ini teacher exchange-nya ini harus diikuti oleh guru di Surabaya aja, Pak Rizky dan Mbak Restu. Iya. Untuk yang ini kayaknya ada kuotanya ya. Coba saya di share Mbak Luna ya. Karena Dulu sempat kebetulan saya bukan dari kota Surabaya, saya dari kota Sidoarjo gitu. Apakah bisa gitu? Kalau nggak salah dari kementerian Oh, yang kalau yang kemarin itu untuk ya Mas Rizky. Jadi terbuka untuk mm-mm. seluruh guru di seluruh Indonesia, Mbak Reni. Jadi Oh, Untuk begitu. yang Indonesia Korea kayaknya segmented Mbak Reni. Kalau yang Indonesia Oh, Korea ini segmented, maksudnya segmented itu misalkan hanya untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka untuk Dinas Pendidikan ah, Sidoarjo belum belum dapat kuota tahun ini, mungkin tahun depan gitu. oh iya Mungkin. iya. Kalau yang Indonesia Siap. Korea, tapi kalau yang kayak model apa CMU Rexen, kalau model apa ini yang micro credential dan sebagainya itu untuk semua guru di Indonesia. Gitu. Oh, gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Rizky dan Mbak Restu. Malam, Selamat malam. malam. selamat malam Mbak Reni. Ini juga Karena ada Mbak dari Apria, Bu Apria. ya. Mbak Apria, yuk mungkin dinyalakan mic-nya. Mau tanya apa nih? Assalamualaikum Mbak Restu dan Mas Waalaikumsalam. Rizky. Gini Mbak, saya ingin ini
agak beda ya sama temanya. Ingin menanyakan nih Mas Rizky, kan Apria nih guru yang terbilang masih muda gitu ya. Eh, untuk beberapa program itu lihat tuh syaratnya masih jauh dari mumpuni gitu Mas. Nah, saya ingin nanya gimana sih Mas supaya kita itu punya passion di bidang kan Apria pernah pindah gitu ya, pindah sekolah. Terus kalau misalnya ada beberapa syarat kayak NUPTK yang kita masih belum dapat, kayak gitu gimana Mas? Supaya kita juga semangat gitu ketika ngajar, nggak cuma ngajar-ngajar biasa, tapi kita juga semangat gitu ngajarnya. Oke, Mbak Apria. Nah, ini guru muda, Mbak ya. Alhamdulillah di sini insya Allah guru-guru muda ya, karena age is just number ya. Usia itu cuma cuma angka ya gitu. Mbak Apria, kalau saya dulu sempat juga sama ya, masih muda gitu. Biasanya kan kalau yang beasiswa dari Kemendikbud itu 5 tahun mengajar, punya NUPTK dan sebagainya, kayak aduh aku nggak punya dan sebagainya, itu bagaimana? Nah, tentang Mbak Apria, untuk International Teacher Exchange itu bukan hanya dari Kemendikbud. Nah, misalkan Mbak Apria bisa dari Aminef atau Fulbright. Di Fulbright itu ada namanya DAI. DAI itu diperuntukkan untuk guru-guru SD, SMP, SMA, SMK di Indonesia untuk akan dibawa ke Amerika selama, kalau DAI itu kurang lebih 6 bulan. Dan itu tidak ada persyaratan NUPTK, tidak ada persyaratan minimal mengajar sampai 5 tahun dan sebagainya. Gitu. Nah, itu dari situ nanti Mbak Apria akan bisa membuka hal-hal lain. Misalkan ada juga tawaran kayak harusnya saya Januari ini ada tawaran untuk ke Singapura ya gitu, tapi karena saya sakit nggak berangkat gitu. Nah itu juga itu tidak melibatkan apa ya, misalkan harus NPT dan sebagainya. Dan ternyata banyak sekali kalau kita nanti searching, Mbak Apria searching gitu ya, pertukaran guru yang tidak administratif gitu, tidak administratif yang harus punya ini dan sebagainya gitu. Nah kalau dari situ nanti Mbak Apria akan ketemu circle-nya Mbak Apria, dan kalau sama-sama circle-nya terbentuk bagus gitu, Mbak Apria akan otomatis punya passion gitu untuk memperdalam tentang keguruannya atau tentang persiapan untuk International Teacher Exchange-nya gitu. Karena once Mbak Apria dapat circle yang bagus, saya pikir Mbak Apria akan saling memotivasi dengan teman-teman lainnya untuk lebih galau. Jadi makanya be careful with your circle Mbak Apria gitu. Apalagi Mbak Apria masih kayak iya nggak ya aku di education ini, iya nggak ya gitu, atau dan sebagainya gitu Mbak Apria. Jadi cara saya biasanya itu saya nggak hanya mengandalkan formasi pertukaran guru dari kementerian atau dari dinas gitu, tapi saya mengembangkan dengan mencari international exchange. Ketika di Google international exchange scholarship gitu, nanti akan muncul sekali, banyak sekali. Misalkan mikro kredensial, ternyata mikro kredensial itu kalau kita telisik lebih dalam per kampus Bruna, itu banyak sekali kampus-kampus yang menawarkan short course. Misalkan Monash University. Monash University kalau kita cari yang professional development. Kalau kita cari yang professional development, kita cari yang education faculty. Nanti kita cari yang short course. Nah, di situ akan ada tawaran scholarship short course untuk teachers dalam professional development. Misalkan Cambridge, teman saya kemarin dapat di Cambridge ya, atau di Oxford, atau di mana. Asalkan kita mau gitu. Jadi kita cari short course, professional development, kemudian kita cari faculty. Di situ nanti ada pilihan yang fully funded ya, atau scholarship, ada yang berbayar. Nanti kita yang tinggal apply yang scholarship. Kita tebarkan aja sebanyak-banyaknya, nanti mana yang nyangkut kan, gitu ya Mbak Lunaya dan Mbak Apria gitu. Jadi kalau yang seperti itu tidak melibatkan administratif. Nanti kalau kita udah terima, tinggal mengajukan perizinan ke dinas gitu. Saya yakin kalau dinasnya yang berkembang pasti dia approve kok. Gitu. Misalkan kita punya suratnya. Dan semoga menjawab pertanyaannya Mbak Apria ya. Jadi tidak hanya yang dari kementerian, tapi bisa juga dari antar kampus, atau mungkin dari ini ya perusahaan-perusahaan tertentu, atau mungkin dari beberapa kegiatan ya Mas Rizky gitu, yang mungkin tidak memerlukan NUPTK. Jadi yang menghambat Mbak Apria ini mungkin dari NUPTK-nya ya Mbak, karena masih guru baru, dan pengajuan NUPTK itu biasanya juga ada beberapa syarat tertentu yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama prosesnya, seperti itu. Semangat Mbak Apria.
Mbak Apria ini semangat sekali loh Mas Rizky. Makasih Mas Rizky, Dan Mbak sangat Restu sangat Sama-sama. memotivasi. Iya. Iya, selamat malam Mbak. Nanti Kemudian tinggal teman-teman nanti di anu aja Mbak Luna, mungkin bisa teman-teman tadi kenali diri sama posisi dirinya teman-teman di mana nih. Bahasa Inggrisnya sampai mana, TOEFL-nya udah dapat belum, ITP-nya ya gitu, terus skornya berapa gitu. Jadi coba di sort dulu, misalkan sekarang banyak kok beasiswa kayak kemarin kementerian ini kan diturunkan 450 kan gitu. Nah itu 450 mungkin agak mudah ya Mbak Luna ya. Jadi segera ikut tes ITP. Kalau teman-teman pengen sharing tentang tes ITP dan sebagainya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut coaching ya. Misalkan teman-teman yang dapat kota Surabaya, kota Jogja, kota mana ini yang tahun ini dapat kuota, yuk kita ngobrol untuk coaching one on one mungkin Mbak Luna ya. Jadi teman-teman sampai mana posisinya, kemudian mau kemana nih, mungkin bisa tes ITP bareng dan sebagainya gitu. Itu Mbak Luna, biar saling mendukung gitu. ya, jadi ini Mas Rizky, kita kan sudah nggak terasa ya, sudah pukul setengah 9 nih. Nggak terasa sekali. Nah, tapi masih ada beberapa pertanyaan nih Mas Rizky. Apakah masih ada tambahan sedikit waktu mungkin? Ini Bu Elok bilang sering-sering share untuk info scholarship yang lain. Mungkin nanti ya Bu Elok kita sering-sering share info-info itu, biasanya kita share di grup WA, atau mungkin nanti juga bisa memantau Instagram kita ya. Terus dari Pak Anjang, bahasa Inggrisnya dites ngapain Mas? Pasukan 0 putul nggak pede. Nah nanti Nggak mungkin ada bahasa bisa Inggrisnya, cuma ini tes sharing. tulis Mas Anja, nggak ada tes apa-apa. Tapi nanti dalam tes wawancaranya pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia. Tapi santai aja Mas Anjang, nanti kalau nggak bisa dicampur-campur kok bahasanya, nggak apa-apa. Itu nggak terlalu mengurangi nilai, karena yang dinilai biasanya jawabannya bukan bahasa Inggrisnya gitu. Nggak masalah. Sama ini Mas Rizky, Mbak Ratih ini menanyakan, bolehkah melihat contoh motivational letternya dari Mas Rizky? Motivation letternya coba aku cari, tapi ini aku contoh yang esai aja kali ya Mbak Luna ya. Ya nggak apa-apa, yang mungkin lebih mudah gitu, atau mungkin lebih singkat Mas Rizky. Ya ini contohnya aja ya teman-teman ya. Mana tadi? Ntar, esai. Nah ini esai yang saya gunakan di BGMD 2018. Saya bikin esai karena ada persyaratan esainya. Intinya saya ngomong fenomena yang ada, dan kemudian karena harus lebih spesifik, langsung saya spesifik gitu ya. Dan kemudian di sini saya juga nulis gitu, visi misi harus lebih spesifik gitu ya. Ada planning jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Saya tulis di sini semuanya. Terus kemudian sama impact-nya nanti ke kemana gitu. Terus saya juga di sini ada kegiatan pasca program. Kalau pasca program benar-benar spesifik ya. Gitu. Teman-teman nanti yang minat untuk melihat mungkin tinggal japri aja ya. Nanti saya cari-cari yang motivation letter saya ya gitu. Kalau yang kurikulum vitae ya, contoh kurikulum vitae-nya, bentar, saya tunjukkan dulu. Bentar ya teman-teman, ya nambah dikit ya. Kurikulum vitae-nya modelnya, Sebentar ya Kak ya. kurikulum vitae-nya modelnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman nulis status kemudian apa, dan lain, udah nggak musim ya. Yang paling musim adalah misalkan working experience-nya misalkan saya ngajar di SD, nah itu harus dijelaskan role-nya apa, kemudian achievement-nya apa, pencapaian ketika ngajar ini apa, kemudian working experience-nya usahakan teman-teman mungkin jadi freelancer atau apa dan sebagainya bisa ditulis. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mendeskripsikan apa saja yang dilakukan teman-teman ketika bekerja itu gitu. Kemudian other experience-nya apa gitu. Kemudian education-nya itu nggak perlu ditulis mulai dari SD sampai sampai kuliah gitu, tapi pendidikan terakhir aja. Misalkan teman-teman S2 berarti tinggal ditulis GPA-nya berapa, TOEFL terakhirnya berapa, terus mungkin dapat predikat apa gitu. Baru award and achievement-nya apa. Kemudian kalau teman-teman punya scientific publication-nya apa, kalau nggak punya nggak usah, nggak apa-apa. Udah itu aja sih sebenarnya teman-teman.
Jadi kalau CV zaman sekarang itu adalah bagaimana teman-teman bisa menjual diri teman-teman itu dengan menjelaskan apa saja yang mau dilakukan teman-teman ketika bekerja dan ketika sekolah. Itu sesimpel itu, udah nggak zaman sekarang CV-nya yang berwarna-warni, ada foto dan sebagainya gitu. Enggak gitu. Itu menurut saya yang Mbak Luna ya. Itu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rizky. Untuk motivation letternya itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, Mas? Tergantung permintaan. Ada yang mintanya bahasa Inggris, ada yang mintanya bahasa Indonesia. Kalau yang kapan hari itu ada yang minta bahasa Indonesia. Ya, terus ini Mas satu lagi yang mungkin sebelum kita tutup, jadi kemarin itu kita kan sempat juga belajar nih tentang TOEFL dan bagaimana tes TOEFL waktu persiapan untuk teacher exchange ya waktu itu sebelum bulan puasa atau pas bulan puasa ya itu ya Mas ya. Pas puasa, pas Iya pas puasa. puasa itu. Nah waktu itu kita sudah belajar sedikit tentang tips trik kalau mau tes TOEFL. Nah ini kalau misalnya kita mau belajar tentang TOEFL dan kita mau melaksanakan tes TOEFL, kalau di Surabaya mungkin ini ya Mas, kita bisa tes di labnya UNESA atau mungkin di beberapa lembaga yang sudah apa ya namanya, memang dia menyediakan untuk tes TOEFL. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin di daerah dan jauh dari tempat untuk tes TOEFL itu gimana Mas? Apakah ada tes TOEFL yang online atau mungkin ada yang murah juga gitu? Ya, untuk tes TOEFL-nya ini harus tes TOEFL yang ITP ya teman-teman ya. Terus TOEFL ITP itu tes TOEFL yang bersertifikasi internasional. Jadi tidak semua lembaga, tapi lembaga yang bekerja sama dengan ETS namanya. Misalkan UNESA, kampus-kampus pasti punya kerjasama dengan ETS. Nah itu jadwalnya biasanya sebulan cuma 2 kali. Dan gimana kalau di daerah-daerah teman-teman bisa mengikuti online. Nah, misalkan teman-teman cari, saya kemarin ikut dari Jember malahan. Karena pandemik kan nggak ada offline, saya ikut online tahun 2020 itu. Itu ada lembaga les yang kerjasama dengan ETS, ya kalau nggak salah waktu itu Jember. Nah, kalau ITP, betul kata Mbak Rate, itu sekarang harganya sama Mbak Luna, 550.000. Jadi tidak ada yang lebih murah, tidak ada yang lebih mahal. Sama semua standarisasi 550.000 sekali tes gitu. Makanya teman-teman kalau sebelum tes ITP pastikan dulu coba-coba tes yang 50.000 yang gitu-gitu yang dari kelas-kelas gitu Mbak Luna, biar tahu skornya berapa dulu gitu. Kalau seandainya masih jauh dari 450 misalkan karena syarat 450, ya berarti belajar dulu baru tes ITP gitu. Karena sayang kalau udah langsung tes ITP 550 karena yang dipakai itu adalah yang ITP gitu. Oke, terima kasih sekali Mas Rizky karena ini sudah eh, melebihi waktu ya. Dan teman-teman kayaknya juga sebenarnya masih semangat sekali, masih ada beberapa pertanyaan baik itu yang tampil di sini maupun juga yang japri saya secara offline ini Mas Rizky. Tapi Iya. mohon maaf sekali nih teman-teman karena sebentar ya. Sebentar ya, Kak. Atau teman-teman nanti kalau yang mau benar-benar mau daftar, mau coaching yang one on one, bisa nanti Sebentar ya, Kak. japri Mbak Luna kali ya, minta dibikinkan grup yang untuk persiapan pertukaran yang lagi dibuka sekarang kali ya Mbak Luna ya. Oke, siap. Link WA-nya nggak bisa. Link WA grup ya. Kalau WA grup nanti mungkin bisa japri saya masukkan ke dalam grup ya, Kak. Kalau grupnya masih ada slot, soalnya kan memang batas maksimalnya kemarin itu 512 dan ini sebenarnya masih ada fitur juga, fitur komunitas, cuma saya belum memanfaatkan lebih ya Mas Rizky, jadi belum, karena memang belum sempat untuk memindahkan ke situ. Jadi monggo nanti bisa japri saya masukkan ke grup WA gitu. Nanti kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Mas Rizky, kalau teman-teman banyak yang berminat untuk mengikuti ini kegiatan teacher exchange dan mau bikin grup sendiri yang nanti bisa bertanya-tanya lebih jauh tentang kegiatan tersebut sama Mas Rizky, nanti akan saya buatkan seperti itu. Nah teman-teman, Mas Rizky karena sudah malam dan terima kasih banyak Mas Rizky, ini tadi seru sekali. Jadi nggak berasa nih 1 jam dengan topik bahasan yang teman-teman juga banyak bertanya, kemudian juga sudah mendapat pencerahan serta juga dapat motivasi dari Mas Rizky. Tadi juga saya sempat mencatat dari presentasi yang disampaikan oleh Mas Rizky, be bold, kemudian be brave, dan be careful with your circle gitu. Jadi teman-teman
Semoga si titik ini juga menjadi circle yang baik buat teman-teman untuk Ya. berkembang, untuk berbagi lebih jauh, lebih banyak dan lebih luas lagi, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Walaupun kegiatan kita ini benar-benar free ya, free dan teman-teman sifatnya itu adalah santai, tapi kita bisa tetap mendapatkan motivasi dan juga mendapatkan ilmu. Semoga juga mendapatkan pengalaman lebih setelah mengikuti kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini saja kita tutup. Teman-teman, mungkin nanti bagi yang belum bisa mengikuti atau mungkin juga teman-teman yang tadi bermasalah telat masuk dan lain sebagainya bisa mengikuti nanti di YouTube setelah diunggah gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Terima kasih. Waduh. Terima kasih Mas Rizky dan Bu Luna.